Halo anak-anak semua, apa kabar? Senang rasanya Loso bisa menyapa semua anak-anak hari ini. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu ambil tempat yang baik. Kita akan nyanyi bersama-sama Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bisa kembali memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan tolong, Tuhan sertai sepanjang kami memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi ya, Mars Sekolah Minggu. Nah, sekarang dalam keadaan berdiri, kita masih akan terus memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari dengan gerakan pastinya. Ayo, siap-siap ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak, Tuhan begitu mengasihi kita. Dan seharusnya kita juga harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, ketika bicara tentang kasih, ada satu lagu yang sering kita nyanyikan di sekolah minggu. Itu KASIH. Apalagi? Kasih. Siap ya, kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3.
K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi bersama-sama. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita. Kita nyanyikan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku mampu asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo anak-anak semua, bagaimana? Tadi sudah pasti bergerak-bergerak begitu ya, memuji Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu Lause mengajak kita untuk berdoa. Ya, mari kita berdoa di rumah kita masing-masing. Bapa kami di surga, kami bersyukur sekali lagi untuk hari ini Tuhan. Tuhan telah menolong kami, dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan sertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Lause mau tanya, siapa di antara kalian yang tidak punya ketakutan? Ayo. Ada? Kalau ada, Lause mau lihat. Silakan angkat tangan di rumah masing-masing. Ya, jujur ya anak-anak, Lause sendiri gak bisa lihat ya. Tapi Lause pikir hampir semua kita ya punya ketakutan. Oke, semua kita punya ketakutan. Misalnya ada anak yang takut dengan kegelapan. Oh, apalagi kalau malam hari, lampu mati, ya, lampu padam. Nah, pasti biasanya nyari papa, mama, begitu ya, karena takut sama kegelapan.
Ada juga anak yang takut sama binatang. Nah, kadang-kadang tidak semua loh, tidak binatang yang gede-gede. Ada juga yang takut sama kecoa, ada juga yang takut sama tikus. Nah, ya kita punya macam-macam ketakutan. Tetapi kira-kira anak-anak berani nggak ya menyatakan kebenaran? Kira-kira anak-anak semua berani nggak ya menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Ayo. Atau jangan-jangan ada yang pernah menyatakan itu. Pernah menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Ya, ketika ngobrol sama teman-teman, kok kamu bisa berubah? Iya, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup saya. Kira-kira ada nggak ya? Atau juga kita juga takut, ya? Atau kita juga tidak berani menyatakan kebenaran. Nah, firman Tuhan di saat ini juga bicara tentang itu, anak-anak. Nah, judul kita hari ini adalah berani menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Sekali lagi ya, berani menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Langsung tiba-tiba ingat lagu, ya, apa ya lagunya? Anak-anak pasti tahu. Allahku dahsyat. Ya? Tahu nggak lagunya? Ya, kapan-kapan kita nyanyikan ya lagu itu. Nah, anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 46. Sekali lagi ya, kitab Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 46. Nah, langsung tahu bahwa ini sangat banyak, sangat panjang. Untuk itu, boleh kok untuk sementara ini di pause dulu supaya anak-anak bisa baca. Oke? Ambil kitabnya dan hitungan ketiga jangan lupa di pause. 1, 2, 3. Oke, nah saya yakin anak-anak sudah baca, atau yang belum baca pun gak apa-apa. Nanti setelah selesai sekolah minggu, bareng papa, mama bisa baca sama-sama. Tapi Lausa akan baca beberapa ayat ya untuk teman-teman semua, untuk anak-anak di rumah. Lausa baca pasal 18 ayat 18 ya. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Nah, ini yang bicara Nabi Elia, ya. Ini Nabi Elia bicara kepada Raja Ahab. Kalau kita belajar pelajaran-pelajaran minggu lalu, kita akan tahu, begitu ya, kenapa, apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana kita tahu bahwa Raja Ahab sudah tidak setia lagi sama Tuhan. Raja Ahab sudah tidak menyembah Tuhan yang benar. Raja Ahab sudah tidak sayang lagi sama Tuhan, tapi dia menyembah berhala. Teman-teman, anak-anak semua tahu nggak berhala? Ya, itu loh kalau di film-film zaman dulu ada patung-patung begitu ya, itu disembah ya dan dipuja-puja. Nah, itu berhala. Nah, Raja Ahab sudah lagi tidak percaya Tuhan. Raja Ahab menyembah berhala-berhala yang sebenarnya itu juga buatan manusia. Nah, karena dia sudah tidak taat sama Tuhan, sudah tidak cinta sama Tuhan, akhirnya dia dapat hukuman. Ya, mendapat hukuman dari siapa? Tentu dari Tuhan. Nah, ini menarik anak-anak. Satu hal yang harus anak-anak dengarkan, tanamkan dari kecil, bahwa setiap dosa, sekali lagi ya, saya ulang, setiap ketidaktaatan pasti ada konsekuensinya. Apa ya konsekuensi? Ada akibatnya. Nah, itu setiap dosa pasti ada akibatnya. Nah, karena Raja Ahab tidak taat sama Tuhan, maka Raja Ahab mendapat akibatnya. Apa akibatnya?
Anak-anak mungkin sudah bahas ya di minggu lalu. Akibatnya kerajaan Israel yang dipimpin sama Raja Ahab mengalami musim kemarau yang panjang. Wow, panjangnya bukan seminggu, 3 minggu lose, bukan, setahun, lebih lama lagi. Berapa? 3 tahun. Wow, ayo anak-anak bayangkan, selama 3 tahun tidak turun hujan. Ayo, bisa bayangkan? Wah, itu pasti kering sekali. Tidak ada kehidupan. Nah, selama itu 3 tahun lamanya kerajaan Israel dihukum Tuhan. Itu akibat dari ketidaktaatan. Itu akibat Raja Ahab menyembah berhala. Tapi anak-anak kesel banget nih sama Raja Ahab. Kenapa? Walaupun dia sudah dihukum, walaupun dia sudah diberi konsekuensi, dia nggak mau bertobat. Dia nggak mau berubah. Justru sebaliknya anak-anak, dia makin menyembah berhala. Dia makin menyembah Tuhan yang salah. Kesel nggak sih? Sudah ditegur Tuhan, dihukum Tuhan, tapi nggak sadar-sadar. Nah, itulah Raja Ahab. Nggak sadar-sadar. Justru sebaliknya, dia menyalahkan Nabi Elia. Dia menyalahkan Nabi Elia. Kenapa? Karena dia yakin dia mengalami itu karena Nabi Elia yang menyatakan kebenaran. Dia marah sama Nabi Elia. Kenapa sih kamu ngomong-ngomong tentang itu? Kenapa sih kamu menegur-negur aku? Ini gara-gara kamu nih. Nah, ayo, siapa yang sering kayak gitu? Ya, ditegur sama papa, ditegur sama mama, nggak dengar. Malah sebaliknya. Ini semua gara-gara mama. Ini semua gara-gara papa. Ayo, siapa yang seperti itu? Nah, seperti itu juga Raja Ahab. Ya, dia menyalahkan Nabi Elia yang sebenarnya menegur dia. Nah, singkat cerita nanti anak-anak bisa baca di pasal 18 ayat 20. Singkat cerita, Raja Ahab marah. Ya, dia geram. Dia mau melakukan satu pertandingan, begitu ya. Hebat-hebatan. Kira-kira begitu ya. Dia kumpulkan semua nabi Baal, nabi dewa, ya, nabi-nabi palsu lah. Berapa jumlahnya anak-anak? Jumlahnya 450 orang. Wow, itu jumlah yang sangat banyak. Ayo bayangkan ya, 450 orang itu kira-kira nih kalau di gedung gereja kita, di gedung gereja tempat kebaktian, nah kira-kira kalau diisi lantai bawahnya, nah segitulah banyaknya. Banyak banget nabinya. Melawan satu orang, Nabi Elia. Memangnya 450 orang melawan satu Nabi Elia. Ayo mikir, secara jumlah kira-kira siapa yang menang? Siapa yang akan menang? Pasti dong, yang menang itu yang jumlahnya banyak. Pasti. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya tidak demikian. Tidak demikian. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya, dia mengalami kekalahan. Raja Ahab mengalami kekalahan. Walaupun, penting anak-anak, walaupun Nabi Elia cuma sendiri, dia tidak gentar. Dia tidak takut menghadapi sebanyak apapun nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena dia percaya pada Tuhan. Dia menyembah Tuhan yang benar. Nah, anak-anak perhatikan, tidak selamanya jumlah itu selalu menang. Ya, kalau jumlahnya banyak, tapi itu semua dosa, maka tidak ada artinya. Ya, misalnya gini, semua teman-teman sepakat mau nyontek. Semua sepakat. Ya, baru ada satu orang anak yang taat. Dia setia sama Tuhan, dia dengar-dengaran firman Tuhan, ya, dia tidak menyontek. Kira-kira mana yang benar? Yang jumlahnya banyak atau yang sedikit? Yang satu orang ini. Yang benar adalah yang satu orang ini. Walaupun jumlahnya cuma satu orang, tapi dia yang benar. Kenapa? Karena dia menyatakan kebenaran. Walaupun jumlahnya banyak,
tapi belum tentu benar. Kenapa? Karena mereka tidak taat atau melawan perintah-perintah Tuhan. Nah, kembali ke cerita ya. Habis itu akhirnya di Gunung Karmel, kalian bisa baca, mulailah nabi-nabi palsu, nabi menari-nari ya. Ayo, bukan menari, ya menarilah. Ya, menari bahkan sampai menyiksa diri. Ya, mereka mau Baal turunkan api. Baal turunkan api dong. Ya. Sedangkan kalau nanti anak-anak baca ya, Nabi Elia dari jauh lihat. Ngapain sih mereka? Ngapain harus menari-menari? Kenapa harus seperti itu? Ya, karena menyembah Tuhan gak harus seperti itu. Ya, mereka melakukan ritual-ritual. Tahu ya, kalau di film-film mistis gitu ya, ada dukun-dukun gitu ya. Nah, mereka seperti itu anak-anak. Akhir cerita mereka capek dan mereka gagal. Api tidak turun-turun dan tidak membakar mesbah itu. Lalu dengan santainya, singkat cerita, Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan singkat cerita juga, api itu turun dan bukan hanya membakar, tapi membakar seluruh mesbah itu. Wow, luar biasa bukan? Sekali lagi, Allah menyatakan kemahakuasaannya. Allah menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang benar. Walaupun hanya Elia yang bertahan pada kebenaran, tetapi ketika itu benar, Allah menyatakan kebenaran. Walaupun jumlahnya banyak, tapi ketika itu tidak benar, Allah tidak pernah menyatakan kebenaran. Wah, ini yang menarik anak-anak. Lalu singkat cerita, di ayat berikutnya kita bisa baca hujan yang ditunggu-tunggu, hujan yang dinanti-nantikan, itu pun akhirnya turun. Wah, seketika itu orang Israel bisa melihat mana Allah yang sejati dan mana Allah yang tidak sejati. Anak-anak yang lose-lose cintai, biarlah kita seperti Nabi Elia. Nabi Elia bertahan pada kebenaran. Nabi Elia berani menyatakan kebenaran, bahwa hanya Allah kitalah satu-satunya Allah yang sejati. Hanya Allah kitalah satu-satunya Allah yang hebat. Nah, Lose juga rindu nih, ya. Anak-anak Lose semua, kelas besar, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, juga berani menyatakan kebenaran. Berani seperti Nabi Elia. Berani menyatakan kebenaran walaupun mungkin cuma sendiri. Kenapa? Walaupun kita sendiri, tapi kalau kita benar, Tuhan pasti menyertai kita. Allah kita hebat. Allah kita hebat. Maka anak-anak, mulai sekarang, beranilah menyatakan kebenaran. Beranilah menyatakan yang salah. Beranilah menyatakan kepada ketidakbenaran, sehingga Allah kita dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan anak-anak semua untuk tetap setia kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan seperti Nabi Elia yang taat pada Tuhan dan menyatakan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar dari Nabi Elia yang taat kepada Tuhan, menyatakan kebenaran dan menunjukkan Allah yang sejati di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan, kami juga mau seperti Nabi Elia yang mau menyatakan kebenaran, taat pada Tuhan. Dan biarlah dimanapun kami berada, di sekolah, di pergaulan, kami tetap setia kepada Tuhan dan menyatakan kebenaran tentang Allah kami yang hebat. Terpujilah nama Tuhan. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Dadah.